Sobat sehat, pernahkah Anda merasa cemas dan khawatir dengan ancaman penyakit stroke yang katanya bisa datang tiba-tiba tanpa peringatan? Rasanya ingin sekali menemukan cara sederhana dan murah untuk melindungi pembuluh darah di otak kita agar tetap sehat dan kuat di usia senja. Adakah tameng alami yang bisa kita konsumsi setiap hari? Ternyata tameng itu ada, sobat sehat, dan harganya sangat terjangkau. Saya bertemu dengan Mbah Tarno, seorang petani dari lereng Gunung Merbabu di Getasan, Semarang. Di usianya yang ke-80, beliau masih rajin ke ladang dan ingatannya masih sangat kuat. Rahasianya, setiap hari, beliau tidak pernah absen makan lalapan labu siam rebus yang diambil langsung dari kebunnya. Kebiasaan inilah yang beliau yakini menjaganya dari pikun dan stroke. Kisah Mbah Tarno ini tentu sangat menarik. Apa benar sayuran yang sering dianggap makanan orang sakit ini punya kekuatan super untuk mencegah stroke? Hari ini, kita akan menguak tuntas semua rahasia kekuatannya. Kita akan bongkar 5 jurus andalan labu siam dalam melindungi otak dan pembuluh darah kita. Dan tentu saja, kita juga akan bahas kapan sayuran ini justru bisa berbalik menjadi bahaya. Dan untuk membongkar tuntas semua jurus rahasia tadi, izinkan saya menyapa Anda terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Sehat. Selamat datang kembali di channel Sobat Sehat Penyakit Dalam. Pastikan Anda sudah menjadi bagian dari keluarga sehat kita dengan menekan tombol subscribe, agar ilmu penting seperti ini tidak pernah terlewat. Baik, mari kita mulai perjalanan kita. Sebelum kita masuk ke jurus-jurusnya, penting untuk kita pahami dulu apa itu stroke secara sederhana. Stroke terjadi ketika aliran darah ke otak kita terganggu, baik karena sumbatan atau karena pembuluh darah yang pecah. Akibatnya, sel-sel otak akan mati karena tidak mendapat pasokan oksigen. Nah, labu siam ini bekerja seperti pasukan penjaga yang bertugas memastikan aliran darah ke otak kita tetap lancar dan aman. Jurus melawan darah tinggi. Jurus pertama dan yang paling utama dari labu siam adalah kemampuannya melawan tekanan darah tinggi, yang merupakan pemicu utama stroke. Labu siam kaya akan mineral kalium. Kalium ini bekerja seperti penyeimbang yang akan mengusir kelebihan garam atau natrium dari tubuh kita melalui air seni. Dengan kadar garam yang terkontrol, tekanan di dalam pembuluh darah pun akan menurun, sehingga risikonya untuk pecah menjadi lebih kecil. Jurus membersihkan saluran darah. Jurus kedua adalah kemampuannya sebagai petugas kebersihan di dalam saluran darah. Labu siam mengandung serat larut yang saat masuk ke pencernaan akan bekerja seperti spons. Spons serat ini akan mengikat kolesterol jahat LDL dari makanan sebelum sempat diserap oleh tubuh, lalu membawanya keluar. Dengan pembuluh darah yang lebih bersih dari plak kolesterol, maka risiko terjadinya sumbatan pun akan berkurang drastis. Jurus melindungi dinding pembuluh darah. Tidak hanya membersihkan, jurus ketiga labu siam adalah melindungi dinding pipa itu sendiri. Labu siam mengandung berbagai antioksidan. Salah satunya adalah vitamin C. Antioksidan ini bekerja seperti pasukan perbaikan yang menjaga lapisan dalam pembuluh darah agar tidak mudah rusak atau meradang. Pembuluh darah yang sehat dan tidak meradang akan lebih lentur dan tidak rapuh, sehingga tidak mudah pecah. Jurus mengontrol gula darah. Jurus keempat yang tidak kalah penting adalah kemampuannya mengontrol gula darah. Kadar gula darah yang tinggi secara terus-menerus bisa merusak pembuluh darah kecil di seluruh tubuh, termasuk di otak. Labu siam adalah sayuran yang sangat rendah gula dan karbohidrat, serta tinggi serat. Mengonsumsinya tidak akan menaikkan gula darah, justru membantu menjaga kestabilannya dan mencegah kerusakan pembuluh darah akibat diabetes. Jurus menjaga berat badan ideal. Dan jurus kelima adalah membantu kita menjaga berat badan ideal. Kegemukan atau obesitas adalah salah satu faktor risiko utama dari stroke. Labu siam sangat rendah kalori, namun tinggi kandungan air dan serat. Ini menjadikannya sebagai makanan yang sangat mengenyangkan, tanpa harus menambah banyak kalori. Dengan berat badan yang lebih terkontrol, maka beban kerja jantung dan tekanan pada pembuluh darah pun
akan ikut berkurang. 5 jurus tadi adalah senjata utama labu siam dalam mencegah stroke. Tapi, keajaibannya tidak berhenti di situ saja, Sobat Sehat. Ternyata, sayuran sederhana ini masih menyimpan banyak sekali manfaat rahasia lain yang sangat luar biasa pentingnya bagi kesehatan para lansia secara menyeluruh. Mari kita intip sebentar beberapa di antaranya, agar kita semakin sayang dengan labu siam. Manfaat jarang dibahas. Pertama, vitamin untuk otak. Rahasia pertama adalah labu siam merupakan sumber folat atau vitamin B9 yang sangat baik. Mungkin Sobat Sehat mengira folat hanya untuk ibu hamil. Ternyata, bagi lansia, folat sangat krusial untuk menjaga kesehatan sel-sel, otak dan saraf. Asupan folat yang cukup setiap hari dapat membantu menjaga daya ingat, memperlambat proses pikun, dan bahkan membantu menjaga suasana hati agar tetap stabil dan ceria. Manfaat jarang dibahas kedua. Menjaga kesehatan hati, rahasia kedua adalah kemampuannya melindungi organ hati kita. Beberapa penelitian awal, seperti yang pernah dibahas di jurnal-jurnal kesehatan, menunjukkan bahwa ekstrak dari labu siam dapat membantu melindungi sel-sel hati dari kerusakan. Ia juga dipercaya dapat membantu mengurangi penumpukan lemak di dalam hati atau fatty liver, sebuah kondisi yang semakin umum terjadi dan bisa berujung pada kerusakan hati yang lebih parah. Manfaat jarang dibahas. Ketiga, amunisi untuk tulang yang kuat. Dan rahasia ketiga adalah manfaatnya untuk tulang. Labu siam mengandung beberapa mineral penting yang menjadi amunisi bagi tulang kita. Ada mangan, yang penting untuk pembentukan tulang yang padat. Ada juga vitamin K, yang bertugas seperti lem yang membantu kalsium agar menempel dengan kuat pada tulang. Dengan begitu, labu siam secara tidak langsung ikut membantu dalam perjuangan kita melawan pengeroposan tulang atau osteoporosis. Begitu banyak ya, Sobat Sehat, keajaiban dari sayuran murah meriah ini. Tapi, sebelum Sobat Sehat langsung memasak labu siam, mohon tahan dulu semangatnya. Ingat, tidak ada satupun makanan yang cocok untuk semua orang. Ada beberapa kondisi di mana labu siam justru harus diwaspadai. Jadi, teruslah menonton. Dan bagi yang belum, ayo dukung kami dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya sekarang juga. Setelah kita mengagumi semua sisi baiknya, sekarang adalah waktunya untuk kita bersikap bijaksana. Di balik semua manfaatnya, sifat alami dari labu siam juga membuatnya tidak cocok untuk lansia dengan beberapa kondisi medis tertentu. Mengabaikan pantengan-pantengan ini bisa membuat niat baik kita untuk sehat justru berbalik menyebabkan masalah. Mari kita kenali siapa saja yang harus sangat berhati-hati. Pantangan pertama, penderita tekanan darah rendah hipotensi. Pantangan pertama adalah bagi Sobat Sehat yang memiliki riwayat tekanan darah rendah atau hipotensi. Efek labu siam yang dapat menurunkan tekanan darah justru bisa menjadi bumerang bagi Anda. Mengonsumsinya dalam jumlah banyak bisa membuat tekanan darah semakin anjlok, menyebabkan gejala pusing hebat, badan terasa melayang, pandangan gelap, dan meningkatkan risiko jatuh yang bisa berakibat fatal bagi lansia. Pantangan kedua, penderita penyakit ginjal stadium lanjut. Pantangan selanjutnya adalah bagi para pejuang penyakit ginjal kronis yang sudah berada di stadium lanjut. Labu siam mengandung mineral kalium dalam jumlah yang lumayan. Ginjal yang sudah rusak parah tidak mampu lagi membuang kelebihan kalium dari dalam darah. Penumpukan kalium atau hiperkalemia adalah kondisi gawat darurat yang bisa menyebabkan irama jantung menjadi kacau dan bahkan berhenti mendadak. Pantangan ketiga, sedang minum obat diuretik. Bagi Sobat Sehat yang rutin mengonsumsi obat pelancar kencing atau diuretik dari dokter, misalnya untuk penyakit jantung atau darah tinggi, Anda perlu waspada. Menggabungkan efek diuretik dari obat dengan efek diuretik alami dari labu siam bisa menyebabkan pengeluaran cairan dan mineral dari tubuh menjadi berlebihan. Ini berisiko tinggi, menyebabkan dehidrasi dan ketidakseimbangan elektrolit yang berbahaya bagi tubuh. Pantangan keempat, perut sangat sensitif dan IBS. Dan terakhir, pantangan ini adalah bagi mereka yang perutnya sangat sensitif
atau memiliki sindrom iritasi usus IBS. Labu siam mengandung jenis karbohidrat bernama FODMAP yang bagi sebagian orang sulit dicerna. Ini akan menyebabkan fermentasi berlebih di dalam usus yang menghasilkan banyak gas. Akibatnya, bisa muncul rasa tidak nyaman, perut terasa penuh, kembung, dan sering buang angin. Untuk menggambarkan bahayanya jika kita abai terhadap pantangan ginjal, mari kita simak kisah nyata dari Lampung. Pak Tono, 70 tahun, menderita penyakit ginjal kronis dan sudah diwanti-wanti oleh dokter untuk membatasi makanan tinggi kalium. Namun, karena mendengar dari tetangga bahwa pisang dan labu siam itu menyehatkan, beliau mulai rutin makan keduanya setiap hari, mengabaikan nasihat dokter. Niatnya ingin badannya lebih kuat, tapi yang terjadi sebaliknya. Setelah seminggu, Pak Tono mulai merasa badannya sangat lemas. Ototnya terasa lemah, dan jantungnya sering berdebar-debar tidak karuan. Khawatir, keluarganya membawa beliau ke rumah sakit. Hasil tes darah menunjukkan kadar kaliumnya sudah sangat tinggi dan berbahaya. Beliau harus segera dirawat untuk menurunkan kadar kaliumnya agar tidak berakibat fatal pada jantungnya. Efek samping pertama, perut kembung dan bergas. Kisah Pak Tono adalah pelajaran keras tentang pentingnya mematuhi anjuran dokter. Selain menjadi pantangan bagi kondisi khusus, konsumsi labu siam berlebihan juga bisa menimbulkan efek samping. Efek samping pertama yang paling umum adalah perut kembung. Kandungan serat dan gula kompleks di dalamnya bisa menghasilkan banyak gas saat dicerna oleh bakteri di usus, terutama bagi yang tidak terbiasa. Efek samping kedua, sering buang air kecil. Efek samping kedua adalah menjadi lebih sering buang air kecil. Ini karena sifat diuretik alaminya. Meskipun ini baik untuk membuang racun di siang hari, sebaiknya hindari mengonsumsi labu siam dalam jumlah banyak di malam hari. Ini bisa mengganggu kualitas tidur kita, karena harus sering terbangun ke kamar kecil. Padahal, tidur yang nyenyak sangat penting untuk kesehatan lansia. Efek samping ketiga, iritasi dari getahnya. Efek samping ketiga datang saat kita mengolahnya. Getah bening dan lengket yang keluar dari labu siam saat dipotong mengandung senyawa yang bisa menyebabkan iritasi pada kulit tangan yang sensitif. Gejalanya bisa berupa rasa gatal, panas, atau kulit terasa kaku dan kering. Meskipun tidak berbahaya, ini tentu bisa menimbulkan rasa tidak nyaman saat kita sedang memasak di dapur. Efek samping keempat, reaksi alergi. Meskipun sangat jarang terjadi, alergi terhadap labu siam tetap bisa dialami oleh sebagian orang. Gejalanya bisa berupa rasa gatal di sekitar mulut, ruam pada kulit, atau bahkan sedikit bengkak. Jika sobat sehat mengalami gejala aneh seperti ini, setiap kali setelah makan labu siam, ada kemungkinan Anda memiliki alergi dan sebaiknya menghindarinya untuk mencegah reaksi yang lebih parah di kemudian hari. Efek samping kelima, menjadi tidak sehat jika salah olah. Dan efek samping terakhir, yang paling penting, adalah labu siam bisa menjadi tidak sehat jika diolah dengan cara yang salah. Direbus memang sehat, tapi jika ditumis dengan banyak minyak, dimasak menjadi lodeh dengan santan kental, atau disajikan dengan lauk tinggi garam dan lemak, maka semua manfaat pencegah strokenya bisa hilang, bahkan justru bisa berbalik menjadi pemicu penyakit. Setelah mengetahui semua sisi mata uang dari labu siam, kini kita sampai pada bagian yang paling penting, yaitu solusinya. Bagaimana cara kita mendapatkan semua jurus pencegah strokenya, seperti Mbah Tarno, tanpa harus terjebak dalam bahaya atau efek sampingnya? Jawabannya terletak pada cara kita mempersiapkan dan memasaknya. Mari kita simak bersama langkah-langkah detailnya. Cara mengolah pertama, atasi getahnya terlebih dahulu. Langkah pertama dan paling dasar adalah mengatasi getahnya. Cara tradisional yang paling efektif adalah dengan membelah labu siam menjadi dua, lalu saling menggosokkan kedua permukaannya hingga getah putihnya keluar semua. Lakukan ini selama sekitar 1 menit, lalu cuci bersih di bawah air mengalir. Setelah itu, kupas kulitnya hingga tuntas dan cuci sekali lagi sebelum diolah lebih lanjut. Cara mengolah kedua, metode terbaik, direbus atau dikukus. Metode memasak terbaik untuk menjaga nutrisi labu siam dan menjadikannya makanan pencegah stroke
adalah dengan cara direbus atau dikukus. Kedua metode ini tidak memerlukan tambahan minyak atau lemak yang bisa memicu peradangan dan kolesterol. Cukup rebus atau kukus potongan labu siam hingga empuk. Labu siam rebus inilah yang menjadi lalapan sakti, seperti yang dikonsumsi oleh Mbah Tarno. Cara mengolah ketiga, porsi yang bijak dan minum yang cukup. Langkah ketiga adalah tentang porsi dan hidrasi. Mengonsumsi sekitar 1 buah labu siam ukuran kecil hingga sedang per hari sudah lebih dari cukup. Jangan berlebihan, dan yang terpenting, untuk melawan efek diuretiknya, pastikan Anda selalu mengimbangi konsumsi labu siam dengan minum air putih yang cukup sepanjang hari. Ini akan membantu ginjal bekerja dengan baik dan menjaga tubuh tetap terhidrasi. Jadi, mari kita simpulkan, labu siam rebus adalah makanan murah yang luar biasa untuk membantu mencegah stroke pada lansia dengan ginjal yang sehat. Kekuatannya datang dari kemampuannya melawan darah tinggi, kolesterol, dan gula darah. Namun, ia justru bisa membebani dan berbahaya bagi lansia dengan penyakit ginjal lanjut atau tekanan darah rendah. Kunci untuk mendapatkan manfaatnya adalah dengan merebusnya dan mengonsumsinya dalam porsi yang wajar. Mbah Tarno dan labu siam rebusnya mengajarkan kita bahwa seringkali tameng terkuat untuk melindungi diri kita dari penyakit tidaklah mahal atau rumit. Ia tumbuh subur di kebun belakang rumah kita. Sederhana dan sering diremehkan. Ini adalah pengingat bahwa kita harus menghargai hal-hal sederhana di sekitar kita. Karena di dalam kesederhanaan itulah seringkali tersimpan kekuatan yang paling sejati dan paling murni. Terima kasih banyak Sobat Sehat telah setia menyimak informasi penting ini sampai akhir. Semoga video ini membuat kita lebih menghargai kekuatan dari labu siam. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, mohon tunjukkan dukungan Anda dengan menekan tombol like dan bagikan kepada orang-orang terdekat. Tulis di kolom komentar, apa masakan labu siam sehat favorit Sobat Sehat? Mari kita saling berbagi ide. Teruslah bersama kami di Sobat Sehat Penyakit dalam untuk mendapatkan informasi kesehatan yang terpercaya dan disajikan dengan hati. Ingat, setiap pilihan kecil yang kita buat di dapur hari ini akan menentukan kualitas kesehatan kita di masa depan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jaga selalu kesehatan Anda, dan salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.